keterampilan reporter, perilaku reporter, dan juga tantangan reporter agar giat menjadi reporter yang handal dan profesional. Baik, yang pertama yaitu pengertian reportase. Dalam pengertian yang lebih lengkap, reportase ini dapat dimaknai sebagai proses mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebenaran, fakta, atau tentang kejadian atau peristiwa untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat. Hasil reportase kemudian dikembangkan dan diperdalam untuk mengungkapkan hal-hal yang masih buram sehingga masyarakat ini mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Dan reportase adalah bagian terpenting dari proses jurnalistik dan kualitas berita ditentukan olehnya. Dengan demikian, jika seorang reporter dapat mengakses dan mengumpulkan banyak informasi saat menggali data di lapangan, reporter tidak akan menghadapkan masalah pada tahap penulisan karena mereka memiliki informasi yang sangat akurat, lengkap untuk diolah menjadi berita yang lengkap. Meski sudah melalui tahap reportase yang panjang dan ditulis dengan baik oleh reporter, sebuah naskah berita itu masih mungkin memiliki celah kekurangan sehingga perlu koreksi di tahap penyuntingan oleh redaktur. Hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan judul, pemilihan diksi, dan perangkai kalimat per kalimat menjadi kewenangan redaktur untuk dilakukan perbaikan. Dan apabila telah disetujui oleh redaktur, maka naskah berita siap untuk dipublikasikan. Dan di dalam dunia jurnalistik, kegiatan reportase ini atau kegiatan pencarian berita itu dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama, news hunting. Istilah ini digunakan oleh orang-orang yang berusaha mendapatkan berita dengan berburu berita atau mencari berita. Mereka berpendapat bahwa berita baik itu harus ditemukan melalui upaya yang keras. Yang kedua, adanya news gathering. Istilah ini digunakan oleh mereka yang berusaha mengumpulkan berita dari berbagai sumber dan kemudian mengumpulkannya menjadi berita. Tidak semua berita harus berburu atau harus dicari, namun hasil pengumpulan dari berbagai sumber juga bisa digunakan. Yang ketiga yaitu peliputan berita. Wartawan Indonesia sering menggunakan istilah ini yang merupakan istilah khas Indonesia. Istilah ini juga tidak mempersoalkan apakah berita itu perlu dicari atau hanya dikumpulkan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, adanya penggadaan bahan berita. Nah, istilah ini juga digunakan oleh kalangan akademisi. Karena apapun cara wartawan dalam mendapatkan fakta, itu adalah usaha mengadakan bahan untuk disajikan dalam berita. Yang kedua, keterampilan reporter. Keterampilan reporter adalah suatu hal yang penting atau yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama reporter. Oleh karena itu, penting bagi seorang jurnalis untuk mempelajari bagian teknik reportase yang tepat. Nah, di sini ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis meliputi riset mendalam,
menentukan angle menarik, membuat daftar pertanyaan, mengatur tempo wawancara, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan juga klarifikasi informasi. Yang kedua ada keterampilan non-teknis. Keterampilan non-teknis meliputi komunikasi, menulis, rasa ingin tahu, dan juga riset. Yang ketiga yaitu perilaku reporter. Menjadi seorang reporter yang handal itu memerlukan lebih dari sekedar menulis. Diperlukan juga sikap yang mendukung dalam melaksanakan tugas. Di sini ada beberapa sikap yang wajib dikuasai oleh reporter dalam menjalankan reportase. Yang pertama, kemampuan observasi dan bersikap objektif. Yang kedua, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan interpersonal. Yang keempat yaitu tantangan reporter. Bekerja sebagai jurnalis atau reporter di lingkungan yang kurang baik mendapatkan berbagai tantangan yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan dan efektivitas dalam bekerja. Nah, di sini ada beberapa yang menguraikan berbagai tantangan umum yang dihadapi oleh jurnalis atau reporter, serta memberikan wawasan tentang cara mengatasinya. Yang pertama, ancaman fisik dan kekerasan. Yang kedua, intimidasi dan pelecehan. Yang ketiga, pembatasan hukum dan regulasi. Yang keempat, keamanan digital dan pengawasan. Yang kelima, trauma dan dampak psikologis. Dan yang terakhir, yang keenam, akses terhadap informasi. Dan gimana sih agar menjadi reporter yang handal dan profesional? Untuk menjadi reporter profesional adalah mereka yang mampu bekerja sesuai dengan bidangnya, bekerja dengan baik sebagai reporter, bekerja secara cerdas bagi masyarakat, dan mengagumkan. Ada beberapa kategori atau 4 varian profesionalisme. Keempat varian ini yang akan diuraikan satu persatu, yaitu yang pertama otonom, yang kedua komitmen, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat keahlian. Demikian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru terkait perkembangan pembelajaran. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.